Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di program acara kita, Rashid, Ramadan Syahdu di ID Web Host. Gimana nih puasa kalian? Ini Rashid ini hadir setiap jam 4 sore. Jadi menjelang waktu buka puasa kalian, kalau kalian gabut gitu, nontonin video-video kita. Banyak kisah-kisah inspiratif dari teknologi, ada UMKM, ada startup, ada pebisnis juga ada. Jadi kalian bisa dapetin inspirasi dari video-video kita. Nah, kita mau ngingetin nih, kalau kita udah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, lalu mengecek suhu tubuh, terus menggunakan masker dan berjaga jarak. Jadi di sini semuanya aman. Nah, pada sore hari ini Bella akan membawakan tema yang berjudul ide-ide membuat kerajinan tangan craft dari kain yang mudah dan bisa dijual bersama Jogja Fabric Club. Nah, ini Bella langsung datangkan Mbak Ria ya. Listianing Rahmawati selaku admin dari Jogja Fabric Club. Gimana Mbak? Selamat sore Mbak. Sore Mbak Bella. Oke, semangat ya Mbak. Iya, waalaikumsalam nih Mbak. Gimana? Iya. Puasanya lancar terus di tengah COVID kayak gini ya Mbak ya, harus tetap semangat makanya. Iya berat ya Mbak ya. Ini udah tahun kedua Ramadan ini melalui terpapar COVID gini ya Mbak ya. Jadi harus tetap sehat terus. Oke, iya. Mbak mau nanya-nanya nih tentang si Jogja Fabric Club ini. Nah, Jogja Fabric Club ini apa sih Mbak? Jogja Fabric Club itu sebenarnya komunitas menjahit ya. Oke. Jadi kita bergabung bersama dari dari hobi. Hobi kita kan beberapa ada yang punya usaha jahit, terus kita kumpul bareng, belajar bersama, menghasilkan suatu produk. Oke, nah itu berarti istilahnya mengumpulkan teman-teman yang sevisi dan misi ya gitu ya. Jadi bisa menghasilkan karya-karya yang ada di sini salah satunya gitu. Oke, nggak mungkin mau dibersihin dulu ke teman-teman yang berdua atau dilepas aja nggak apa-apa. Iya, lepas aja ya. Iya, oke. Nah, next nih Mbak, siapa sih orang di balik terbentuknya komunitas Jogja Fabric Club ini? Apa yang melatar belakangi terbentuknya si komunitas ini? Awalnya sih tahun 2015 ya, dari Mbak Mei Wulandari itu foundernya Jarik. Kebetulan kan dia dari Wonosari. Oke. Terus pada hari itu tuh dia posting nyari temen yang pokoknya bisa diajak kerja sama bareng gitu. Paling nggak bisa nitip, misalnya mau beli ke Jogja kan jauh ya. Jadi dia posting, terus ada beberapa yang komen. Terus pas tanggal berapa itu saya lupa. Kemudian kumpul bareng. Mulai dari situ sampai sekarang terbentuklah Jarik. Wah, jadi istilahnya keisengan ya Mbak awalnya ya. Malah jadi kelanjutannya udah sampai 6 tahun ya. Dan ini produk-produknya ini sangat bervariasi dan kreatif sekali ya Mbak ya. Nah, next nih Mbak, program atau kegiatan dari komunitas ini apa aja sih Mbak? Kalau sebelum pandemi kita banyak ya. Dari sebulan sekali kita kopdar, terus belajar bareng. Kebetulan kemarin ada tawaran menjahit bareng di mall. Oke. Terus kalau yang pandemi ini kita hampir vakum setahun. Baru beberapa bulan ini kita mulai dari workshop online. Oke, jadi karena mungkin awal pandemi memang harus berat. Gitu ya Mbak. Jadi kebetulan juga beberapa admin kami sibuk sendiri-sendiri, terus melahirkan, jadi nggak bisa fokus. Oke, jadi sekarang up lagi nih karena waktunya kita beranjak lagi gitu ya Mbak ya, istirahatnya sudah cukup, balik lagi nih Mbak. Iya, Jarik ini kan komunitas pecinta kain dan membuat craft ya Mbak dari kain. Nah, kain yang dimaksud itu apa sih Mbak? Apakah hanya kain lokal saja? Apa kain perca atau kain apa aja nih Mbak? Enggak sih Mbak, tergantung tujuan akhirnya kita mau bikin apa. Kalau misalnya kayak gini kan dari tas, ini kita dari bahan kanvas. Terus yang topi itu bisa dari kain. Kalau misalnya bikin tas dari kain katun, itu nanti kita pakai pelapis lagi. Jadi tergantung produk akhirnya seperti apa. Jadi emang ini produknya juga
kualitasnya sudah terjamin gitu ya Mbak ya. Belajar juga iya, menghasilkan juga iya gitu ya Mbak ya. Oke. Next nih Mbak, programnya kan ada workshop juga nih Mbak. Nah, mentor dari workshopnya ini apa juga dari anggota dari pabrik klubnya ini atau dari luar sih Mbak? Kebanyakan dari admin sendiri. Terus ada beberapa member yang mempunyai kualitas dia mempelajari sesuatu. Misalnya ada yang fokus ke patchwork kayak sambungan-sambungan dari perca gitu loh. Jadi kita menghubungi mereka untuk mengajarkan ilmunya kepada kami. Berarti memang sudah orang-orang yang profesional dan udah mengerti gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak juga belajar, semuanya juga belajar, benar banget. Dan sebenarnya kan kain perca kayak gitu kan juga banyak yang dibuang dengan begitu saja ya Mbak ya. Malah harusnya benar, harusnya dimanfaatkan malah jadi barang yang bernilai gitu. Oke. Nah Mbak, apa sih yang bisa didapat dalam workshop tersebut Mbak? Ilmunya nah selain ilmu ada juga bisa membuat nanti kan produknya bisa dijual sendiri gitu. Sama cara-cara menjahitnya. Kan kadang kalau tas itu kan ada beberapa teknik ya. Ada yang finishingnya nanti pakai bisbang, terus ada yang proses lairan, ada proses dibalik kayak gitu toh. Banyak juga ternyata cukup emang harus punya keahlian juga di situ ya Mbak ya. Keminatan paling tidak. Nah Mbak, kalau tadi kan kainnya bisa dari mana aja. Nah kalau misalnya kayak kain kayak gitu didapatkan dari mana aja sih Mbak? Kebetulan di Jogja banyak ya toko-toko kain. Kalau yang kanvas ini boleh sebut toko? Boleh. Kalau di Jogja itu ada toko Liman, ada yang di Jalan Parangtritis itu ada Diantama, ada Alta Jaya. Rata-rata sih belanjanya ke situ aja. Kalau untuk yang katun ada beberapa di Jalan Solo, sama di Menteri Suparno itu juga ada. Nah kalau mau gabung kayak gitu tuh apakah harus punya bahan sendiri dan alat sendiri atau udah disediakan atau gimana? Enggak sih, kalau untuk gabung ke Jarik kita sebenarnya ada 2 grup WA, grup non-member sama grup member. Kalau untuk non-member ini sebenarnya kita cuman kenalan aja. Kalau untuk grup member harus sudah pernah datang, udah pernah sekali ikut sambil ada bayar keanggotaan juga. Gitu. Jadi emang kayak kelas gitu ya Mbaknya. Memanfaatkan apa aja terus bisa diajarin di situ, berkembang bersama juga. Nah Mbak, komunitas Jarik ini apakah menghasilkan sebuah produk? Atau tentunya. Apa aja nih? Selain menghasilkan produk, kita juga belajar kayak ini aja, pemasaran, terus mungkin UMKM itu ada izin-izinnya, itu juga kita ada info-infonya juga. Nah kalau di depan kita ini produk apa ini Mbak? Ini kebetulan produk pribadi ya. Nggak apa-apa dong Mbak, monggo dong. Ini produk saya sendiri dari brandnya Kreasi Dolanan. Ada tas, ada topi, ada pot-pot gitu ya. Ini lucu banget dong. Ya ampun, lucu banget. Lucu. Ini banyak dari kain perca juga sih. Jadi kain apa aja yang bisa dimanfaatkan dipergunakan gitu ya Mbak ya. Kalau sejauh ini Mbak ini bikin produk kebanyakan apa nih Mbak? Kebanyakan kalau yang sekarang laku mesti ya topi masker. Topi ya, ini lucu banget guys. Karena ini pakai batik gitu ya Mbak ya. Batik cap, terus habis itu ada matchingannya nih kalau mau pakai topinya dan maskernya tuh bisa samaan gitu. Nah next nih Mbak, nah platform apa aja sih yang digunakan oleh Jarik ini dalam mempromosikan komunitasnya gitu? Kita pakai sosial media aja sih Mbak, ada Facebook, ada Fanspage sama Instagramnya Jarik. Jogja Fabric Club. Emang basicnya di Jogja doang ya Mbak ya? Apa ada workshopnya juga atau gimana Mbak? Workshopnya kebetulan sering di rumah saya ya. Gimana tuh Mbak? Alamatnya di Soro Sultan Umbul Harjo. Mungkin kalau nanti ada yang berminat bisa menghubungi saya. Nanti di akhir ada nomornya ya. Siap. Nah, yang di beberapa tahun lalu itu kita ada kerjasama di Hartono Mall. Kita jahit bareng di mall. Wow, itu gimana Mbak? Antusias orang-orang di sana? Ya seneng ya. Pas masa pandemi ya Mbak ya? Sebelum. Sebelum. Iya, sebelum pandemi.
kan jarang ya. Kok tiba-tiba ada program jahit di mall. Dan itu antusiasnya cukup banyak Iya, juga. alhamdulillah. Yang kepo-kepo ini apaan gitu ya Mbak ya. Banyak yang tertarik. Oke, next nih Mbak, siapa aja sih yang bisa join ke komunitas ini? Apakah ada kriteria khusus atau yang ya boleh siapa aja gitu? Kriterianya harus seneng jahit sih. Oke. Tertarik dulu. Tapi kalau sejauh ini komunitas ini peminatnya kebanyakan wanita ataukah Kebanyakan memang wanita. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan laki-laki boleh masuk atau nggak boleh, tetap boleh. Dan anak muda juga malah boleh banget ya Mbak ya, karena ini merupakan peluang. Mungkin kalau di rumah lagi gabut-gabut, nah bikin aja kayak gini, banyak kain perca dipergunakan aja. Sebenarnya nggak harus produk ini sih, kita juga ada yang ini apa? Kalau Jogja itu kenalnya jemputan itu, kita juga pernah bikin workshopnya. Jadi bikin kain sendiri. Gitu. Jadi istilahnya terjun langsung juga nih bikin bahan-bahannya gitu ya Mbak ya. Nah, bukan paling sih. Kasih tahu dong Mbak, caranya gimana sih mau join komunitas jarik ini dan apakah ada syarat-syaratnya mungkin bisa disampaikan? Oke. Kalau mau gabung ke Jarik, bisa kontak di sosial media tadi atau menghubungi admin kami. Saya bisa, ke teman-teman juga bisa. Di nomornya boleh disebut. Nomornya 085 6293 0125. Oke, kalau kriteria apa syarat-syarat khusus untuk gabungnya ada nggak sih Mbak? Syaratnya yang pertama seneng dulu sih sama jahit. Iya. Jahit itu pasti gitu ya. Soalnya kan kalau kita ngajarin jahit tapi harus mulai dari nol kan ya susah ya. Iya benar-benar. Jadi ya paling nggak ada kemauan untuk kesana, untuk belajar bareng gitu. Oke. Kalau bahan dan ini tadi bawa sendiri atau gimana? Enggak. Kalau yang untuk member kita biasanya sebulan sekali itu ini apa workshopnya dari materi teman-teman sendiri ya. Jadi bawa kain sendiri, bawa kertas sendiri sambil belajar bareng. Jadi mulai dari lembaran kain mereka potong sendiri, terus jahit bersama. Oke. Kalau kita cuma kasih materinya aja. Kalau non member yang untuk berbayar biasanya sudah pola jadi, sudah dipotong, jadi cuman dikasih tutorial, nanti diajarin cara jahitnya. Oke, jauh lebih gampang juga ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Nah ini yang terakhir mungkin monggo mau berpromosi tentang produknya atau tentang komunitasnya, monggo banget. Iya, sore teman-teman, monggo kalau misalnya tertarik masuk ke Jarik bisa menghubungi kami atau mau ke rumah saya langsung juga boleh. Lihat-lihat produknya Kreasi Dolanan sambil promosi juga boleh dong. Oke. Di Sorosutan Umbul Harjo. Oke. Media sosialnya apa nih Mbak? Media sosialnya IG-nya Kreasi Dolanan. Kreasi Dolanan ya, yang tadi yang Jogja Fabrik juga namanya. Jogja Fabrik di Instagramnya Jogja Fabric Club. Oke, pakai C ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ria. Semoga puasanya lancar terus, usahanya dan komunitasnya semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Kalian tertarik gak sih sama keahlian kayak gini? Kalau misalnya kalian kepo, langsung aja tuh tadi Instagramnya ada, langsung aja menghubungi mereka. Pasti sangat terbuka untuk komunitas ini. Nah, buat kalian kalau ketinggalan video-video sebelumnya, bisa langsung ke YouTube kita, ID Web Host. Nah, kita juga tayang di IGTV dan juga di Spotify. Kita juga hadir nih dan tayang juga di media partner kita Teknologi. Buat kalian semangat terus, puasanya sehat selalu, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar informasi yang kita sampaikan ini juga sampai ke teman-teman kalian. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.